Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandari, nomor pokok mahasiswa 206410667. Dosen pengampu Ibu Dr. Lilis Mariana Anggraini MPD dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme perilaku individu. Pengertian perilaku manusia atau human behavior merupakan sesuatu yang penting dan perlu dipahami secara baik. Hal ini disebabkan karena perilaku manusia terdapat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia tidak berdiri sendiri. Perilaku manusia mencangkup dua komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku attitude. Sikap atau mental merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Mental diartikan sebagai reaksi manusia terhadap suatu keadaan atau peristiwa, sedangkan tingkah laku merupakan perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau situasi yang dihadapi. Menurut Bloom, dalam Noto Atmojo, perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Perilaku kesehatan adalah respon seseorang terhadap stimulus yang berhubungan dengan konsep sehat, sakit, dan penyakit. Menurut Bloom, dalam Noto Atmojo, perilaku manusia itu dibagi ke dalam 3 domain ranah atau kawasan, yakni A. Kognitif, B. Afektif, dan C. Psikomotor. Macam-macam perilaku. Berdasarkan teori SOR, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi A. Perilaku tertutup atau covert behavior. Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati oleh orang lain atau dari luar secara jelas. B. Perilaku terbuka overt behavior. Perilaku terbuka terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik ini dapat diamati oleh orang lain dari luar atau observable behavior. Perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme atau orang. Namun, dalam memberikan respon sangat tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang-orang yang bersangkutan. Hal ini berarti meskipun stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respon tiap-tiap orang berbeda. Faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan perilaku. Determinan perilaku ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni A. Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan, misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. B. Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang. Mekanisme pembentukan perilaku. Menurut Khalid, untuk memahami perilaku individu dapat dilihat dari dua pendekatan yang saling bertolak belakang, yaitu A. Menurut aliran behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguat atau reinforcement dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan dalam bagian berikut. S besar dari R atau S besar dari 0 besar dari R. S sama dengan stimulus atau rangsangan, R sama dengan respon atau perilaku aktivitas, dan O sama dengan organisme atau individu atau manusia. Karena stimulus datang dari lingkungan atau W sama dengan work dan R juga ditunjukkan kepadanya, maka mekanisme terjadi dan berlangsungnya dapat dilengkapkan seperti tampak dalam bagian berikut ini. W besar dari S besar dari O besar dari R besar dari W. Yang dimaksud dengan lingkungan W sama dengan work ini di sini
dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 1. Lingkungan objektif atau Umgebung, segala sesuatu yang ada di sekitar individu dan secara potensial dapat melahirkan. 2. Lingkungan efektif atau Umworld, segala sesuatu yang aktual merangsang organisme karena sesuai dengan pribadinya, sehingga menimbulkan kesadaran tertentu pada diri organisme dan ia meresponnya. Perilaku yang berlangsung seperti dilukiskan dalam bagian di atas biasa disebut dengan perilaku spontan. Sedangkan perilaku sadar dapat digambarkan sebagai berikut. W besar dari S besar dari OW besar dari R besar dari W. B. Menurut aliran holistik atau humanisme. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik atau niat, motif, tekad dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku. Meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan, holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what, apa, menunjukkan kepada tujuan atau goals, atau insentif atau purpose, apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu, how, bagaimana, menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara menyampaikan tujuan, atau goals atau insentif atau purpose, yakni perilaku itu sendiri. Sedangkan why, mengapa, menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku how, baik bersumber dari diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun yang bersumber dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Prosedur pembentukan perilaku. Menurut Skinner dalam Colin, prosedur pembentukan perilaku dalam operan conditioning ini adalah sebagai berikut. A. Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat atau reinforcer berupa hadiah-hadiah atau rewards bagi perilaku yang akan dibentuk. B. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud. C. Menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan-tujuan sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-masing komponen tersebut. D. Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun itu. Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Hal ini akan mengakibatkan komponen atau perilaku atau tindakan tersebut cenderung akan sering dilakukan. Kalau perilaku ini sudah terbentuk, kemudian dilakukan komponen atau perilaku yang kedua, diberi hadiah atau komponen pertama tidak memerlukan hadiah lagi. Demikian berulang-ulang sampai komponen kedua terbentuk. Dilanjutkan dengan komponen ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai seluruh perilaku yang diharapkan terbentuk. Terima kasih semuanya.